Maka pada saat itu semakin banyak zikir kita lakukan, hati kita menjadi semakin tenang. Dan tujuan hidup kita di dunia ini kan sebetulnya tidak ada yang lain kecuali kita ini cari kebahagiaan. Mun ditanyakan, wah sahawai gitu ya teh. Anu dina hirup teh kan neangan kesenangan, cari kebahagiaan. Anu digawe nepi ka dug hulu pet nyawa cek istilahna kan gitu ya. Rek naon eta digawe nepi ka kitu pan meh senang gitu, padahal ripuh gitu. Gawe teh ripuh tapi neangan kesenangan. Orang melakukan apa saja kalau ditanya secara hati nurani kamu cari apa? Ingin cari kesenangan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa kesenangan itu tidak terletak di dalam benda-benda yang kamu kumpulkan. Tidak terletak pada kemasyhuran yang kamu dapatkan. Juga tidak terletak pada jabatan yang kamu pegang. Salah itu kalau kita meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemudian tujuan utama dari hidup dan keberhasilan itu pada perkara yang sifatnya duniawi tadi itu. Karena kan manusia itu kalau ngejar dunia cuma 3 ya. Satu, mengumpulkan harta, yang kedua mencari kemasyhuran, yang ketiga mencari kekuasaan. Itu semuanya duniawi itu. Dicari yang model-model begitu dan disangka akan menyenangkan. Tapi ternyata ketika didapatkan, bukan kesenangan yang didapatkan itu. Bisa jadi semakin banyak harta, semakin stres. Semakin tinggi jabatan, semakin pusing. Gitu, dan seterusnya. Cirinya apa? Cirinya, kalau orang semakin stres itu ya, dia akan semakin mudah terkena penyakit-penyakit yang sumbernya dari stres itu. Contoh misalnya ya, kan penyakit seperti naon eta jantung, naon udah Ibu, kolesterol, stroke, gula. Ah eta teh sebenarnya mah lain tina dahareun-dahareun ting, sok nyalahkeun dahareun itu nya. Sebagian besar yang penyakit-penyakit degeneratif semacam itu disebabkan karena tingkat stres yang tinggi. Karena tingkat yang stres yang tinggi itu melemahkan sistem imun di dalam tubuh kita itu. Ketika ada penyakit nyerang, saeutik dia jadi penyakit fatal dan besar. Sok nu stres kan gitu ya. Penyakitnya teh keluar misalnya teh lamun stres, tuluy bisul saeutik. Ah eta bisul teh da plus stres atuh da bisa jadi ripuh itu. Kenapa? Karena bisul plus stres. Tapi kalau bisul tapi riang gembira gitu aja, tidak dirasa bisul kan itu aman saja. Tapi kalau keur stres mah keur bingung itu sagala karasa sanajan nungan saeutik. Nah, itu contoh ya, contoh bahwa ternyata yang membuat kita menjadi bahagia itu adalah ketenangan. Itminan di dalam hidup itu. Ketenangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih resepnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sing loba zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus semakin banyak takarrub pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, ingat ke Allah. Sok sing loba ibadah, sing loba sedekah, sing loba saum, sing loba salat, sing loba zikir, sing loba maca Quran. Semakin banyak dan semakin berkualitas dari dekatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi jaminan itminanul qalb. Kita tenang itu ya. Menghadapi kehidupan itu apa saja yang kita hadapi itu dengan ketenangan. Dan orang yang sudah sampai pada puncak zikir pada Allah, ketenangan dalam hidup, dia akan merasakan ketika menghadapi apa saja itu dia tidak akan merasa kehilangan atau tidak akan merasa kecewa dengan apa yang sudah lewat, dan dia tidak akan merasa takut terhadap apa yang belum terjadi. Gitu. Jadi yang sudah lewat itu dianggap geus ada geus kaliwat kan gitu. Kalau kita sudah tenang dengan apapun yang terjadi di masa lalu itu, yang sudah kelewat oleh kita gitu, sudah saja kita merasa tidak terbebani dengan apa yang sudah terjadi. Berarti sudah mulai itu ada ketenangan dalam hati. Atau ketika kita menghadapi sesuatu di masa yang akan datang, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita yakin, optimis, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tidak merasa dibebani dengan beban masa depan itu. Nah, ketika kita sudah merasakan yang demikian, kita sudah mendapatkan ketenangan tadi itu, dan semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sebetulnya kita sudah mendapatkan ilmu tentang yang gaib dengan kualitas yang tinggi. Dan itulah yang disebut oleh Allah yu'til hikmata man yasha. Jadi kalau hikmah pertama tadi bisa dibaca,
hikmah yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita. Jadi ketika kita sudah menjalankan agama itu secara benar, kita menjalankan semua apa yang diberikan petunjuknya oleh Rasulullah SAW secara konsisten, yaitu berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, nanti bonusnya dari Allah, yu'til hikmah man yasha. Jadi Allah akan memberikan hikmah. Hikmah itu apa? Pengenalan terhadap kebenaran yang hakiki. Jadi kita akan tahu, oh iya tah kahirupan yang sesungguhnya itu ini. Bukan dunia. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan kehidupan yang hakiki bukan pada dunia, maka berarti kita memang sudah diantarkan oleh Allah kepada satu pengetahuan yang levelnya naik. Makanya orang-orang yang tidak pernah baca agama, tidak belajar dari agama, tidak pernah takorub pada Allah, tidak pernah ibadah, hidupnya setiap hari yang di hadapan matanya itu cuma dunia saja. Itu tidak pernah pandangannya itu menembus hijab dunia. Nu katempo teh dunia we, nu katempo teh duit, nu katempo teh jabatan, nu katempo kekuasaan. Cuma itu saja. Seolah-olah itulah yang menjadi tujuan dari hidupnya. Kenapa dia tidak beranjak dari sana? Karena dia tidak mendapatkan hikmah dari Allah. Nah, untuk mendapatkan hikmah dari Allah itu yang pertama tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Kita harus berusaha untuk tafaquh fiddin. Memahami agama, diajarkan agama sok dengeket. Nah, makanya bagi orang-orang Islam, tolabul ilmi, terutama menuntut ilmu dalam hal agama, adalah kewajiban yang boleh ditinggalkan sampai kita mati. Jadi nepi ka iraha we ngaji mah teu meunang eureun. Naon sababna? Sabab eta panto, pintu menuju kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang merasa, wah saya mah geus apalah paling si ustad eta ngomong naon kitu, nah nitah bener nyerek salah. Misalkan itu nepi ka hoream ngaji kan itu. Gak datang ke tempat-tempat tolabul ilmi. Dia tidak mau mendatangi ilmu, tempat-tempat ilmu Allah Subhanahu wa taala diajarkan secara verbal. Maka berarti dia sudah menutup dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Geus moal menang hikmah nu kitu mah. Sebab dia sudah sombong, seolah-olah dia merasa hebat, seolah-olah dia tidak merasa perlu belajar lagi. Bahkan kalau ada orang yang mengklaim sebagai seorang alim, ulama, ustad, kiai, ngarasa geus panghebatna, geus lah keur naon kuring mah teu kudu diajar, geus nyaho pan ieu ge diajar ti kuring maneh teh kan gitu. Misalnya gitu ya. Nah, contohnya begitu. Kalau ada orang yang mengklaim diri sebagai orang alim, maka dia terhijab dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Moal dibere bener, pasti nu diudag dengan ukur nepi kana batas dunia unggul. Ari batas dunia teh naon? Batas dunia teh harta benda, jabatan, kekuasaan, kemasyhuran. Itu kan batas dunia yang semuanya ketika dia mati tidak ada yang menyertainya. Itu dunia, itu kan gitu ya. Dunia itu yang lohir, ketika mati selesai sudah. Jabatannya tidak ada yang ikut, hartanya tidak ada yang ikut, apalagi kemasyhurannya setelah dia mati sudah selesai. Walaupun dia masih masyhur setelah mati, ada orang masyhur setelah mati. Contohnya sah Fir'aun misalnya kan gitu. Fir'aun itu sudah mati, bahkan jasadnya diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya masyhur sampai sekarang karena dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Tapi dia kan tidak bisa menikmati kemasyhurannya kernaon. Buat apa setelah mati itu semua yang ada pada batas dunia itu selesai sudah. Dan ketika pandangannya tidak menembus hijab dunia, maka berarti dia tidak mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Kan untuk tahu bahwa setelah kita mati itu nanti akan ada kehidupan, kita harus mempertanggungjawabkan amal-amal kita, kita harus berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab dan seterusnya. Ini kan butuh keyakinan, butuh ilmu, dan ilmu yakin itu tidak akan muncul kalau nggak ada ilmunya. Dan ilmu itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menempuh jalannya yang benar. Dan jalan itu adalah jalan agama, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan hikmah itu. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang diinginkan. Dia nanti akan tersingkap baginya kebenaran-kebenaran yang tidak tersingkap dari orang lain. Maka orang yang sudah mendapatkan hikmah, pertama, dia akan mendapatkan dan merasakan kenikmatan di dalam beragama. Ini yang disebut dengan
merasakan ladzatul iman. Gitu ya, merasakan kelezatannya iman. Jadi iman itu ternyata nikmat. Iman itu ternyata membuat hidup kita itu santai, nyaman. Tidak terbebani dengan apapun gitu. Itu kalau kita merasa bahwa hidup kita sudah, beban kita ini hilang walaupun banyak sekali pekerjaan kita. Itu pekerjaan kita bisa setumpuk tapi seolah-olah nggak ada beban. Oh, berarti kita ini sudah menemukan rahasia dari kehidupan kita ini. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau kita sudah merasakan kenyamanan di dalam kehidupan kita, walaupun hari pi stresan maloba di sing hareupan kan gitu, loba pisan dari pekerjaan kita, dari tetangga kita, teman kita dan sebagainya, tapi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bonus la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kasieun, tidak ada rasa sedih. Takut itu kan menghadapi masa depan, kesedihan itu adalah tentang sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Dan Allah kan memang mengajarkan kita agama tadi itu likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi kita ketika mendapatkan sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita, kita tidak merasa sedih, biasa saja. Orang lamun aya nu leungit tina diri orang, kita tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena kalau kita mengembalikannya lagi pada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa orang mah teu boga nanaon. Kalau hilang dari kita, memang memehna orang boga? Tidak kan gitu, itu begitu. Kita ini ketika lahir ke dunia ini, tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Lalu diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuluy lamun leungit naon masalahna. Nah gitu kan. Tapi orang yang tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai ilmunya kepada ungkapan lamun leungit naon masalahna da memehna ge eueuh. Teh lain pagawean enteng Bu ya. Kita dengan enteng mengatakan ketika hilang sesuatu dari kita, lalu kita mengatakan, da urang teh memehna teu boga, tuluy naon urusanana lamun leungit. Ya gitu kan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Coba kita kalau sedang pegang kekuasaan, ujug-ujug leungit we kekuasaan teh. Ukur hati kita. Jabatan, kekuasaan, kemasyhuran misalnya gitu ya, yang kita pegang tiba-tiba eueuh. Kalau hati kita merasa ada yang hilang dari hidup kita, periksa iman kita. Jangan-jangan kita memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, teu pernah deket ke Allah Subhanahu wa taala, atawa deket teh kadang-kadang tidak pernah menemukan rahasia kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dengan jabatan teh, aya jabatan, oh iya amanah, jalankeun eueuh jabatan, asa teu leungit, biasa we da tadina ge eueuh. Nah, orang kalau sudah bisa bersikap biasa saja, likaila ta'sau ala ma fatakum. Jadi lamun leungit itu tidak menyedihkannya, berarti itu dia sudah menemukan hikmah. Jadi sudah menemukan hakikat kebenaran dalam kehidupannya. Wala tafrahu bima atakum. Tuluy lamun menang sesuatu, dia tidak merasa gembira. Menang jabatan, wah nepi ka syukuran itunya. Syukuran janten naon diangkat janten RT, gitu syukuran sa RT. Umpamanya kan gitu ya. Kita mendapatkan jabatan seperti seolah-olah kita mendapatkan apa. Jadi kalau kita merasa ketika mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi itu kita merasa gembira luar biasa, periksa hati kita. Aya naon dina hate urang tah? Boa-boa memang nu diudag ku urang teh dunya. Kalau yang dikejar oleh kita dunia, ya sudah, yang didapatkan berhenti di dunia saja. Kita tidak menemukan sesuatu yang sejatinya akan kita kejar, yaitu kehidupan nanti setelah di akhirat. Nah itulah yang yang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diajarkan kepada kita. Makanya kita kejar hikmah dari Allah itu.